Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita menginjak ibadah inti, akan kami bacakan terlebih dahulu untuk berita Jemaat hari ini. Yang pertama, pelayanan hari ini, Dupak dan Pepantan akan dilayani oleh Bapak Pendito. Dan untuk minggu besok Bapak Ibu, tanggal 23 Juni 2024, ini ada ibadah syukur, yaitu ibadah syukur Yayasan Kesehatan GKJW, dan besok akan dilayani oleh Bapak Supri Haryadi. Untuk liturginya kemarin sudah dikirim oleh Bapak Pendeta, tinggal itu kemarin untuk dijawantahkan untuk besok hari Minggu, karena liturgi sesuai liturgi harusnya di minggu keempat itu ada bahasa Jawa, karena ada kegiatan ibadah syukur untuk Yayasan Kesehatan. Besok liturginya sudah dikirim oleh Bapak Pendeta. Dan besok hari Rabu Bapak Ibu, menginjak hari Rabu, besok kegiatan KRW bertempat di Bapak Antok, di rumah Bapak Petrus besok hari Rabu, dan pelayanannya Bapak Hizkia. Menindaklanjuti lagi untuk kegiatan besok akan disediakan persembahan syukur untuk kita salurkan ke RSWG, yaitu Rumah Sakit Griyo Waluyo. Kegiatan untuk besok Minggu Bapak Ibu. Jadi untuk besok Minggu di loker tengah itu nanti ada ditulis ibadah syukur, dan kita persembahan syukur, dan kita tujukan untuk kegiatan di pelayanan di gereja di Rumah Sakit Griyo Waluyo. Jadi untuk ada persembahan khusus Bapak Ibu besok kita siapkan. Dan mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah minggu hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 3, Hei masyurkanlah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita ada di pembukaan bulan keluarga yang akan kita wujudkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah memberkati kita sekalian. Amin. Katuran lenggah. Setelah bulan kesaksian dan pelayanan, kita melanjutkan kehidupan dan pelayanan kita, kesaksian kita melalui kehidupan keluarga. Tidak berarti kesaksian dan pelayanan berhenti, tapi kesaksian dan pelayanan kita lanjutkan dengan melakukan semangat itu atau menumbuhkan semangat kesaksian pelayanan itu di tengah keluarga kita masing-masing. Nanti ada pekan-pekan, ada konsentrasi nggih Bapak Ibu di setiap pekan, bagaimana kegiatan di pekan anak. Anak-anak boleh didampingi, disemangati baik dalam
pertumbuhan iman maupun juga dalam hal-hal praktis yang lain untuk lebih menjadi daya kreatif untuk masa depan anak-anak kita di tengah zaman yang terus bergulir. Karena itu tema kita bersama adalah keluarga GKJW ini menumbuhkan perdamaian dan keadilan sosial. Jadi memang tema besar kita perdamaian dan keadilan sosial. Dengan penuh iman kita bersama-sama membekali atau menyemangati keluarga kita masing-masing dan bersama-sama untuk terus bertumbuh mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kita pujikan Kidung Ria, ya, pujian anak-anak GKJW ini, Kidung Ria 38 bait 1 dan 2, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang kalau semua saling mengasihi, tidak ada permusuhan, tidak ada persoalan yang disimpan menjadi dendam, Bapak Ibu Saudara. Karena itu maka jikalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita kembali mengingat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Kalau dalam terjemahan baru yang kedua demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mari dalam kesempatan ini kita menghadap Tuhan dalam doa, kita mohon kasih sayang-Nya supaya kita sungguh dihapuskan dari dosa, dibersihkan dari kesalahan, disemangati untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain juga. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu atas kesempatan kami beribadah. Kami boleh ambil bagian dalam kasih sayang-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kesempatan ini juga kami mengaku padamu sebagai keluarga di mana ada orang tua, ayah dan bunda, ada anak, ada mungkin oma opa, ada juga keluarga yang lain juga dalam lingkup kami. Dan kami mengakui dalam tutur kata, pikiran maupun perbuatan kami kadang berlaku atau terjadi hal yang tidak berkenan padamu, menjadikan hati terluka, menjadikan hati sedih, menjadikan semangat turun. Karena itu Tuhan, ampunilah dosa kami. Dan ajarlah kami untuk saling menyemangati, saling menopang satu dengan yang lain sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, maupun juga dalam lingkup keluarga besar, sehingga meluas dirasakan berkat
kasih-Mu itu dalam lingkup gereja kami di Jemaat Dupa ini. Oleh karena-Mu, oleh karena kasih Tuhan saja, kami menjadi bersemangat kembali, bertolong-tolongan, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, demi kasih-Mu, demi kemurahan dan berkat-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa salah kita di hadapan Tuhan, dalam permohonan kita tadi, kita percaya bahwa kasih Tuhan mengampuni kita dan juga kita terima berita anugerah yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Dengan penuh syukur dan sukacita karena cinta Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Sepertinya Tuhan sayang bagi kita mengucap syukur atas kasih-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan. Kita bersama menerima bacaan dari Yeskiel, dari 2 Korintus dan juga Markus. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka kitab kita masing-masing. Dan sebelum kita membaca, marilah kita mohon penerangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah menghantarkan kami masing-masing hingga sampai di rumah-Mu yang kudus dalam keadaan selamat. Terlebih Tuhan telah memberikan pada hati kami masing-masing untuk selalu rindu akan membaca firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan
menyingkapkan rahasia firman-Mu ini, sehingga kami semua boleh mengerti, terlebih boleh menyimpan di dalam hati kami terdalam, dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang mereka berikan kepada kami sungguh-sungguh boleh menjadi bekal di dalam kami melangkah mengikut Engkau. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus segalanya kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Yehezkiel 17 sampai ayat 22 sampai 24 dan 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 disambung dengan ayat 14 sampai 17 yang begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, dan membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Disambung dengan ayat dari 2 Korintus 5 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 disambung dengan ayat yang 14 sampai 17. Maka oleh karena hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Disambung dengan ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun
menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bacaan yang ketiga akan dibacakan oleh Bapak Pendeta. Kita akan menerima dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir. Butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu serumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman pada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata pada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian rangkaian bacaan kita. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bicara soal pertanian, ya seperti bacaan kita 3 hal tadi, 3 bacaan kita. Yang 2 tadi dari Yeskiel soal tanaman, yang Injil Markus juga perumpamaan Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan tanaman. Saya yakin panjenengan sudah lebih paham daripada saya. Ya. Jadi bercocok tanam, berkebun, tadi juga sudah saya kira menjadi pengalaman panjenengan, ya. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu menjadi perumpamaan yang mudah ditangkap oleh orang waktu itu, bisa dipahami. Seperti hanya kita orang Jawa waktu dulu, pengajaran itu lebih banyak berupa pasemon atau perumpamaan. Contoh, golek ono galihe kangkung, tapake napa? Menapa sing mabur nika? Kuntul mabur. Nah, kuntul mabur napa wonten tapake? Mboten wonten. Kangkung napa wonten galihe? Mboten wonten. Dados gambaran, oh ternyata pengenalan tentang Tuhan itu ya tidak bisa dibendakan, gitu nggih, tetapi bisa dirasakan kehadirannya, misalnya begitu. Dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu maka kita juga menerima gambaran bagaimana zaman itu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah, 2 perumpamaan itu. Jadi kerajaan Allah, terus pundi to kerajaan Allah itu? Gimana ya?
Ya seperti orang menabur benih gitu nggih. Jadi ditabur, tetapi tumbuhnya medal oyote ngantos bertumbuh dan berbuah itu bukan kewenangan manusia. Manusia berusaha menanam, manusia betul menyiram, merabuk, memberi pupuk dan seterusnya. Tetapi kewenangan untuk memanjangkan akar, memanjangkan batang dan seterusnya adalah hak kewenangan dari Tuhan Allah. Kita mendengar atau membaca juga dalam percakapan Paulus di 1 Korintus pasal 3 ketika ada perpecahan di jemaat, ya, Apolos itu tugasnya begitu, Paulus tugasnya misalnya Apolos menyiram, Paulus itu menanam, tapi enggak penting yang itu. Engkang penting malah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah kuasa dari Tuhan. Ya. Tetapi manusia juga diberikan bagian untuk turut serta menabur benih, turut serta merawati dengan memberikan air maupun pupuk, menjauhkan dari hama. Tetapi pertumbuhan Allah lah yang punya kehendak. Allah lah yang berkarya sehingga kerajaan Allah itu yang pertama-tama tidak kelihatan, yang pertama-tama tidak bisa digambarkan secara fisik, tetapi bisa dirasakan kuasanya melalui kehadiran kehidupan orang-orang yang berubah. Orang-orang yang menjadi baik, orang-orang yang sungguh-sungguh menepati apa yang menjadi firman Tuhan. Menurut Rasul Paulus demikian tadi, yang 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Menjadi berubah, menjadi ciptaan yang baru. Fisiknya secara manusiawi tetap manusia yang lama, tetapi olah pikir, olah hidupnya menjadi pribadi yang baru, punya semangat yang lebih baik, menjadi berkat dan seterusnya. Tuhan punya kuasa menumbuhkan atau menyegarkan tunas yang kering, layu, tetapi di satu sisi juga menjadikan kering, layu, tunas atau pokok yang sebelumnya segar. Jadi jangan lupa dalam kehidupan kita di tengah dunia ini ada kuasa Tuhan yang masih berkarya, yang masih memiliki daya yang luar biasa, melebihi daya manusiawi. Ya, meskipun zamannya sudah modern, tetap kuasa Tuhan harus kita undang untuk berkarya di tengah-tengah keluarga atau gereja kita atau pribadi kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saudara, di zaman yang serba modern begini, segala sesuatunya semakin otomatis. Segala sesuatunya sudah semakin otomatis. Dulu zaman saya masih SMP, mungkin zaman penjenengan juga, keterampilannya, muatan lokalnya itu mengetik 11 jari sampai tangannya loro kabeh. Gitu. 11 jari atau 10 jari? 10 jari, tapi yang terjadi kan 11 jari, nggih. Latihannya 10 jari, tapi yang terjadi 11 jari. Di zaman itu tutsnya keras, keras. Tapi sebelum masuk mesin ketik, tulisan para sepuh kita sudah sedemikian rapi. Tapi memang tulisan yang rapi, tulis halus itu ya dirasa secara perkembangan kurang, ngeten nggih.
kirang ajek, kirang pripun begitu, lalu berkembang mesin ketik. Berkembang lagi, tidak keras touch-nya menjadi komputer kita ini. Meskipun keyboardnya ya kletok-kletok pertama, tapi semakin lama semakin halus. Bahkan dalam yang teknologi yang baru tidak harus mengetik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya ngomong begini, sebelumnya direkam dulu jenis suara saya, wonten aplikasi tertentu. Nah, setelah itu tidak usah lagi ngetik, ya seperti HP kan sekarang begitu, wonten nggih. Jadi tetap bicara begini saja, keluar tulisannya, menapa ingkang panjenengan kersakaken. Ya, teknologi sudah semakin maju. Ya. Sekarang kita tidak pergi kemana-mana gembol uang. Ya, contoh yang kedua, dulu itu kalau zaman uangnya masih menapa? Bentuk logam, wah ada warga jemaat dulu itu dicontohkan mundut sepeda motor ke kota, ya waktu itu di Malang dari kabupaten, itu bawa nek ngarani tiang Malangnya kebo, pirsa kebo mboten nggih, sak sarung, karung kok sarung, karung sak nika nggih kebo. Nah beliau niku pacakane nggih wong tani biasa, ya berangkat sendalnya ya sendal biasa, nah, ya. Malah sing kathah malah mboten sendalan, ngaten kan nek tiyang dusun masuk toko sepeda ora dianggep. Yeah. Tapi begitu regane dadi kebone didukke isine duit kabeh. Nah, itu. Sekarang kalau dulu koin, uang tuh bergeser lebih ke uang kertas. Sekarang tidak lagi perlu bawa uang. Yeah. Berapa tahun berkembang ATM. Yeah. Tapi sekarang juga tidak perlu ATM juga bisa. Cukup pakai HP. Yeah. Jadi kan tidak harus ngambil uang di mesin ATM itu pakai HP. Ya. Pakai dengan kartu ATM, dengan HP bisa. Dan banyak perkembangan lagi. Dulu berjalan, pergi jauh pakai kendaraan dan seterusnya. Sekarang pakai kendaraan seperti mobil. Dan mobil pun sekarang ada yang tidak menggunakan sopir. Terus nek rumiyin nek mobil liwat menonton supire lak panjenengan ajrih nggih. Kalih kula niki nek enten-enten lak ajrih. Gane supire. Tapi ke depan ini akan banyak mobil berjalan tanpa sopir karena sudah menggunakan menika layanan internet ini. Jadi dari mana ke mana nanti akan begitu. Tetapi meskipun perkembangan zaman sudah sedemikian cepat dan sedemikian canggih, mari kita juga melihat bahwa sisi kemanusiaan itu tetap perlu dijaga. Ya. Sisi kemanusiaan yang menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Ya, semakin teknologi berkembang, manusia merasa semakin bisa sendiri, hidup sendiri. Nah, kita perlu kembali mengingat bahwa kita adalah manusia. Manusia dan alam semesta tidak bisa lepas tetap dalam kuasa Tuhan. Bukan berarti kita ini merasa terpenjara, tetapi mari kedekatan kita dengan Tuhan itu sebagai kedekatan yang positif. Dalam bulan keluarga ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perkembangan yang sedemikian cepat itu juga terjadi di tengah keluarga kita. Jadi bagi yang sepuh-sepuh mungkin kurang menguasai teknologi, tetapi bagi yang muda-muda lebih lancar menggunakan teknologi. Bagi
bagaimana supaya relasi teknologi itu bisa dirasakan di tengah keluarga, menyatukan bukan berarti memisahkan. Karena sekarang kan berpisah dengan pacar atau pasangan hidup itu lebih enteng daripada berpisah dengan HP gitu. Kalau HP-nya ketinggalan bingung, tapi kalau pasangannya ketinggalan di rumah kan enggak bingung ya. HP ini sing digoleki gitu ya. Karena sekali lagi tadi Bapak Ibu, HP pusatnya informasi dan juga sekarang pusatnya duit. Jadi anak-anak ketinggalan begitu ya, banyak di YouTube, di short, di TikTok, bagaimana orang tua lebih memperhatikan di jalan itu moco HP saja, anaknya dengan stroller gitu nggih. Itu kereta dorong itu tiba-tiba tidak diperhatikan karena lebih konsentrasi pada HP. Atau bagaimanapun fakta di rumah bisa jadi ada setiap keluarga itu ya masing-masing sibuk di tempat yang berbeda dengan pegang HP masing-masing. Komunikasi tidak ada lagi. Ya. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai gereja adalah menabur, tugas kita adalah merawati, tugas kita adalah mengingatkan dari ancaman yang menjadikan manusia tidak lagi menjadi manusia. Ya. Tidak lagi menjadi manusia. Jadi manusia tetap menjadi manusia kalau dia juga perhatian kepada manusia yang lain. Itu kata filsuf begitu. Kalau dia sudah tidak peduli pada manusia yang lain, dia tidak lagi menjadi manusia. Ya. Kita diajak untuk terus mewujudkan pelayanan itu meskipun seperti Rasul Paulus katakan, perjuangan itu berat. Perjuangan itu perjuangan yang sangat-sangat mengundang, memerlukan konsentrasi, ya, memerlukan perjuangan yang tiada kenal lelah. Dan itulah panggilan kita di bulan keluarga. Saya benjang untuk pekan anak, tapi bukan besok ya. Besok tasih doa syukur Yayasan Kesehatan. Pekan anak itu tanggal 7 kalau tidak salah ya. Monggo, nah ini bisa dipersiapkan apa-apa yang bisa menjadi kegiatan anak-anak di pekan anak, menjadi perhatian gereja untuk anak-anak yang bisa juga disampaikan pada orang tua, menjadi bekal juga di tengah keluarga. Setelah pekan anak adalah pekan pemuda. Bagaimana pemuda juga dipersiapkan menjadi penerus ya, gereja. Ya. Kalau ditanya gereja itu yang seperti apa? Ya gereja, apakah gereja itu sama? GKJW-nya sama, tetapi orangnya tentu mengalami perkembangan. GKJW-nya sama, tapi orangnya mengalami perkembangan. Teknologinya sudah berkembang. Tidak mungkin GKJW ya satu jemaat wis pokoknya kaya zaman mbah-mbah biyen ya, tidak mungkin. Tetap harus mengikuti zamannya. Meskipun tentu ada bagian-bagian yang unik dan yang bernilai yang mungkin bisa dijadikan istilahnya warisan untuk kita kembangkan secara etika, secara nilai-nilai kemanusiaan bagi kehidupan
GKJW. Termasuk juga perhatian bagi kelompok wanita dan juga Adi Yuswo. Kelompok wanita dan Adi Yuswo. Ini pertanyaan saya dari dulu. Kenapa kok bapak-bapak enggak ada pembinaannya? Mbah-mbah GKJW Pendito itu enggak bisa jawab. Ya, ngono kuwi lah. Kenapa wanita yang dibina? Enggak ada komisi bapak-bapak. Ya nggih. Seolah-olah bapak-bapak itu enggak tahu piye. Sudah bisa membina dirinya sendiri atau bagaimana? Saya juga laki-laki tapi juga bertanya. Karena itu monggo, meskipun yang didampingi dalam pekan wanita ataupun pekan Adi Yuswo, semuanya itu bukan berarti ada gender tertentu yang terpisahkan atau tidak tersentuh. Karena semua harus tetap menjadi manusia. Baik dalam pemikiran manusiawinya, etika moralnya menjadi ciptaan yang baru, semakin berkenan pada Allah, maupun dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa menjadi berkat yang dirasakan oleh orang banyak. Sebagaimana tujuan dari bulan menopo keluarga ini. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan itu menjadi luar biasa, Tuhan yang bisa menjadikan yang kecil menjadi begitu besar dan bermanfaat, berfaedah, maka mari kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah perubahan teknologi dan peradaban. Tetap menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang semakin menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Amin. Saat teduh sejenak. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan dan pelayanan kami di tengah keluarga dan menjadi bagian dari GKJW dalam bulan keluarga tahun 2024. Haleluya. Amin. Kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kan dipandu anggota majelis keaturan. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari bersama orang percaya di seluruh muka bumi ini kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di hari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu. Monggo kita masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini
Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu untuk terus menaburkan firman kebenaran dengan menunjukkan dalam kehidupan kami. Sebagai ciptaan yang baru, sebagai pribadi semakin menjadi berkat, dirasakan kehadirannya di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Di tengah keluarga ketika kami saling memberi perhatian di antara pasangan, suami istri, saling memberi support dan dukungan, juga saling mengampuni, saling mendoakan. Di tengah keluarga dengan anak-anak kami juga demikian, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memberikan dukungan. Demikian berlanjut sampai seluruh keluarga besar kami masing-masing. Dan kami pun terbuka mengampuni orang lain di tengah persekutuan atau gereja-Mu, GKJW Jemaat Dupak, dan saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kami bertemu dengan rekan-rekan sebangsa kami pun, kami juga saling mendoakan, saling mengampuni, saling memberikan support, sehingga kami satu dengan yang lain, meskipun dalam keberbedaan, kami menyatu sebagai bagian dari Republik Indonesia ini, sebagai negara kesatuan yang membangun dalam persiapan pergantian kepemimpinan nasional kami di bulan Oktober mendatang. Tuhan banyak pergumulan secara ekonomi, secara sosial yang terus bergulir, kiranya dimampukan para pemimpin kami untuk juga menjaga kondisi negara bangsa kami secara ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Demikian menjadi damai sejahtera, menjadikan ketenangan dalam kami semua warganya berusaha, bekerja maupun belajar. Demikian juga terjadi pergantian pemimpinan untuk wilayah kabupaten dan kota, khususnya dalam pemilihan pilkada di Magetan ini. Tuhan juga memberikan hikmat akal budi sehingga setiap calon maupun partai politik bisa menghadirkan damai sejahtera melalui proses pilkada yang ada. Berkati kami semua, setiap orang tua, berkati kami semua dalam pekerjaan kami sesuai talenta-Mu, sesuai berkat, sesuai kemampuan yang Tuhan telah berikan. Baik semangat kesehatan, sukacita, maupun pengharapan kami yang tidak berhenti. Meskipun kami harus berjerih lelah meneteskan keringat, kami bersyukur. Demikian juga kami menikmati berkat-Mu juga dengan ucapan syukur yang mencukupkan akan kebutuhan kami. Anak-anak cucu kami yang masih tumbuh kembang maupun yang sudah dewasa dalam sekolah perkuliahan, bahkan yang sudah bekerja dimanapun berada, Tuhan, Engkau yang menemani dan memberkati dengan hikmat akal budi kepandaian maupun kasih sayang, cinta pada Tuhan dan pada orang tua dan keluarga. Diberkati untuk masa depannya, sehingga semangat itu terus ada, bukan saja di masa kecil tetapi juga dalam masa dewasa dan kemandiriannya. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami di Jemaat Dupak ini. Tuhan memberkati kami bisa beribadah, tetapi kami juga mengingat ibu, bapak, saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir beribadah karena sakit maupun karena sepuh. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan sukacita maupun harapan. Secara khusus mohon doa untuk Pak Hizkia yang sakit di
hari-hari ini senantiasa diberikan pemulihan dan kesehatan. Sedemikian juga mungkin ibu bapak saudara-saudari kami ini berhalangan karena pekerjaan, tidak bisa hadir beribadah, kiranya juga Tuhan memberkati, jauhkan dari bahaya maupun juga dari celaka, hal-hal yang buruk, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik demi berkat dan kasih sayang Tuhan sendiri. Juga yang berhalangan karena berbagai hal yang lain, tetap kami mohonkan kasih Tuhan di kesempatan lain bisa membangun ibadah bersyukur bersama kami. Dalam pekan ini, jikalau ada yang mengucap syukur karena sukacita menerima berkat-Mu, apa saja, baik rezeki maupun pertambahan usia pribadi maupun juga ulang tahun, perkawinan, keluarga, dan seterusnya, Tuhan memberkati. Sukacita itu juga menjadi berkat dan sukacita bagi setiap warga gereja-Mu, bagi gereja jemaat Dupa ini. Juga pelayanan secara khusus di jemaat Dupa, majelis jemaat, Tuhan berkati dalam menata mengelola pelayanan, termasuk juga mempersiapkan berkat untuk dari persidangan Majelis Agung yang akan dilaksanakan. Untuk persidangan ini di akhir bulan Juni ini sampai awal Juli. Kiranya Tuhan memberkati para utusan, hasil putusan yang baik untuk kami semua di GKJW, secara khusus juga memberikan pendeta baku untuk jemaat Dupa ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan yang akan kami terima, juga kami persiapkan dengan hal-hal yang terbaik dalam menyambut berkat-Mu itu, sehingga ketika berkat itu datang, kami baik majelis jemaat dan seluruh warga bisa bersama-sama mendukung pelayanan pendeta baku untuk periode ke depan. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Engkau tidak pernah lepas tangan dari kami. Engkau selalu hadir menolong kami setiap waktu. Sehingga kami yakin dan percaya hidup kami dalam tangan kuasa dan berkat-Mu. Oleh karena itu, nanti ketika ibadah selesai, kami pun percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kami mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami yang demikian.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Dan firman yang melandasi kita dalam memberikan persembahan diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-11b. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 451. Sama-sama menyerahkan persembahan ini ke dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah kami terima dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati juga bagi petugas yang telah memberikan persembahan, mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, mari kita mengawali bulan keluarga dengan kembali memperhatikan perkembangan keluarga kita masing-masing dan juga keluarga di dalam gereja kita. Bagaimana kita bisa tetap mendampingi setiap anggota keluarga sebaik-baiknya
dalam perkembangan zaman ini supaya tetap menjadi manusia, ya, tetap menjadi manusia yang mewujudkan perdamaian dan keadilan, mewujudkan kebenaran dan kasih, mewujudkan cinta Tuhan yang kita praktekkan, yang kita tunjukkan bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan dalam hidup sehari-hari. Biarlah oleh karena kita undang terus, oleh karena kita ajak Tuhan berkarya bersama-sama tengah gereja dan keluarga kita, maka berkat dan kuasa Tuhan semakin berkembang menjadi luar biasa. Kita pujikan Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 3, besarlah kasih Bapa-Ku. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kidung Jemaat 470. Kepada